Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadikin dengan stambuk F1D2 19045 dari program studi bioteknologi, jurusan biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan komputer. Oke, langsung saja. Komputer mengalami pembaruan dari tahun ke tahun, yang mana pertama kali muncul belum terlihat seperti saat ini yang Anda gunakan, melainkan benar-benar seperti mesin penghitung. Fungsinya juga sangat sederhana, hanya sebagai alat pembantu perhitungan matematika. Itu bisa diumpamakan sebagai kalkulator. Kemudian, beberapa pakar menemukan rumus, kode perintah, pemrograman, dan memori perintah sebagaimana saat ini yang kita gunakan. Oke, next. Oleh karena itu, setelah mengetahui pengertian komputer, kita juga harus paham bagaimana perkembangan dan asal-usulnya. Sejarah komputer generasi pertama yang dikenal dengan Electronic Numerical Integrator and Calculator, yaitu sebagai alat digital elektronik yang dirancang pada tahun 1942. Baru selesai pada tahun 1946 dikerjakan oleh John Presper, Ecker, dan Dr. John W. Maudsley di University of Pennsylvania. Hingga saat ini ada 5 generasi komputer. 5 generasi komputer yaitu sebagai berikut. 1. Generasi pertama atau yang disebut dengan tabung vakum. Pada tahun 1946, komputer diciptakan dengan tabung vakum sebagai komponen umumnya. Beratnya hampir 30 ton, tapi hal ini sangat tidak efisien karena membutuhkan daya listrik yang besar serta panas yang berlebihan. Generasi pertama ini masih menggunakan bahasa mesin yang hanya bisa dimengerti oleh komputer itu sendiri. Inputnya menggunakan sebuah pita kertas dan pocket card dengan output berupa printer yang mana pada waktu itu membutuhkan sekitar $1 juta hanya untuk mendapatkannya. Berikut ciri-cirinya. 1. Prosesnya kurang cepat. 2. Daya simpannya kecil. 3. Suhunya cepat panas, sehingga membutuhkan sebuah pendingin. 4. Ukuran hardware-nya sangat besar, sehingga membutuhkan ruangan yang luas. Yang kedua, generasi transistor. Generasi tabung vakum mengalami perkembangan, sehingga tergantikan oleh teknologi transistor sebagai komponen utama yang sangat canggih. Mulai digunakan sekitar tahun 1959 hingga 1965. Beberapa kelebihan yang dimiliki adalah ukuran yang lebih kecil, tidak terlalu panas, dan minim tingkat kegagalan. Generasi ini sudah tidak lagi menggunakan bahasa mesin seperti sebelumnya, digantikan dengan bahasa Fortran dan CBOL, sehingga bisa dikatakan bahwa komputer transistor adalah lebih baik dibandingkan tabung vakum. Ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Proses operasi lebih cepat. 2. Mengembangkan magnetic core store sebagai memori utamanya. 3. Orientasi penggunaan program tidak hanya pada orientasi bisnis, tetapi juga orientasi teknik. 4. Mampu melakukan proses real-time dan real sharing. 5. Bahasa pemrograman tingkat tinggi. 3. Generasi IC. Generasi ini disebut dengan generasi ketiga. Bentuk transistor diperkecil, kemudian diletakkan pada IC bersama beberapa resistor dan kapasitor. Pertama kali dikembangkan oleh J. Kilby, yang merupakan seorang insinyur listrik. Kelebihannya adalah lebih cepat dan efisien. Juga merupakan komputer yang pertama kali menggunakan monitor dan keyboard. Mengalami kemajuan dibanding sebelumnya yang menggunakan kertas, karena dibanderol dengan harga yang cukup murah, sehingga pada masa itu orang-orang mampu membelinya. Adapun ciri-cirinya yaitu 1. Kapasitas memori lebih besar. 2. Menggunakan terminal visual display yang bisa mengeluarkan suara. 3. Media penyimpanan dengan kapasitas yang besar. 4. Karena menggunakan IC sehingga memiliki performa yang lebih cepat. 5. Peningkatan software.
4. Generasi mikroprosesor. Pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Kemudian di tahun 1984 perusahaan Apple merilis Macintosh. Sejarah komputer dan perkembangannya selanjutnya memasuki masa mikroprosesor, yang mana masih digunakan oleh beberapa masyarakat Indonesia hingga saat ini. Bersamaan dengan generasi mikroprosesor ini, lahirlah internet. Tampilan monitornya masih menggunakan satu warna atau biasa disebut dengan green color. Selain itu, dikembangkan sebuah chip sebagai memori komputer. Seiring berkembangannya waktu, para pakar mencoba untuk melengkapi apa yang belum ada, yaitu PC compatible. Oleh karena itu, pada generasi ini istilah PC mulai muncul. Perangkat mulai dikembangkan untuk perorangan dan mudah dibawa kemana-mana, yaitu laptop. Beberapa contoh komputer generasi keempat ini adalah IBM Pentium 2, Apple II, IBM 370, IBM PC 386, dan sebagainya. Dan saya akan masuki generasi terakhir, yaitu generasi AI. Yang terbaru dari perkembangan komputer adalah munculnya teknologi bernama AI yang memiliki kecerdasan buatan sehingga dapat melakukan input dengan lebih baik. Bahkan dengan teknologi ini, Anda dapat menginput bahasa yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari, menyesuaikan keadaan, dan pelajari lingkungan sekitar. Banyak developer yang saat ini sudah mulai menggunakannya. Disebut sebagai komputer masa depan. Dikembangkannya Intel dan Microsoft yang diperkasai oleh Bill Gates, yang merupakan pionir dari standar hardware and software di seluruh dunia. Ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, netbook, dan masih banyak lagi yang lainnya. Juga LSI, Large Scale Integration, yang memadatkan ribuan mikroprosesor. Yang paling terbaru adalah Pentium 4 yang dikeluarkan oleh Intel Corporation. Walaupun komputer generasi ini memiliki bentuk yang kecil dan sederhana, tetapi memiliki kecepatan dan kecanggihan yang tidak perlu diragukan lagi. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudara Sadikin, yaitu hidup tanpa komputer. Sejak dari tahun 1990-an, komputer sudah menjadi alat yang membantu manusia untuk kegiatan sehari-hari. Dengan bergabungnya komputer dan internet di masa ini menjadi tangga tinggi perkembangan teknologi di tahun-tahun yang akan datang. Dengan adanya kombinasi dari keduanya, dapat mempermudah pekerjaan tugas dengan perpindahan informasi dan komunikasi dengan cepat, efisien, dan efektif. Masyarakat mengartikan teknologi adalah sesuatu yang berupa alat atau lainnya yang dapat mempermudah urusan mereka. Namun, menurut Jacques Ellul, teknologi adalah keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisien dalam setiap kegiatan manusia. Teknologi sudah banyak digunakan di berbagai negara, contohnya Jepang, Cina, dan salah satunya adalah negara kita, Indonesia, dan masih banyak lagi. Komputer selain sebagai alat yang membantu pekerjaan manusia, juga dapat digunakan untuk memproses atau memuat informasi dengan bantuan program-program yang telah disediakan oleh komputer itu sendiri. Dengan bantuan internet. Internet adalah sebuah jaringan komputer raksasa yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Dengan adanya internet, kita dapat dengan mudahnya mengetahui berbagai informasi, baik dari dalam negeri maupun di luar negeri. Lewat beberapa layanan berita yang diedarkan, contoh pada saat ini di Indonesia telah ada detik.com, Okezone, Kompas, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi. Kemudian saat ini, internet menyediakan aplikasi untuk mengetahui berita informasi dari dunia, yaitu seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Saat ini, teknologi telah berkembang di Indonesia dan membawa pengaruh bagi negara ini. Saat sekarang, semua sudah serba praktis seperti saat ini.
telah beredar toko online yang mengandalkan teknologi informasi dan ojek online. Sekarang teknologi informasi telah digunakan oleh banyak masyarakat di berbagai kalangan. Komputer telah berkembang hingga mencapai titik tertinggi. Hal ini karena faktor dominan komputer telah mengambil alih pekerjaan manusia. Pertanyaannya, bagaimana hidup tanpa komputer? Tentu jawaban yang akan terlontarkan adalah tidak bisa. Karena komputer sangat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas dan mendapatkan dengan mudahnya informasi dengan hanya duduk diam, informasi akan datang dengan sendirinya di layar komputer. Saat ini zaman telah modern, telah maju dengan predikat modern. Jadi mustahil apabila hidup tanpa komputer. Hidup tanpa komputer, semua akan kembali seperti dulu dengan keterbatasan menerima serta mengirim masih sangat sulit. Sedangkan zaman sekarang ini kita dituntut agar bekerja cepat dan tepat dengan bantuan teknologi. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu mesin proses informasi. Mesin proses informasi terdiri dari beberapa perangkat keras. Salah satunya yang terpenting adalah CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, merupakan perangkat keras komputer yang juga disebut sebagai unit pengolah pusat atau UPP pada komputer. Fungsi CPU sendiri adalah sebagai kalkulator, cuma perbedaan antara CPU dan kalkulator di mana CPU ini lebih kuat daya pemprosesnya bila dibandingkan dengan kalkulator biasa. Adapun fungsi utama CPU adalah melakukan berbagai operasi, termasuk operasi aritmatika dan logika terhadap data yang datang dari memori atau informasi yang dimasukkan melalui perangkat keras seperti papan ketik atau keyboard, pemindai, tuas kontrol, maupun tetikus. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpanan seperti cakram keras, disket, cakram padat, maupun pita perekam. Instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada memori fisik atau RAM, yang mana setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dan menentukan alamat data yang dikehendaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waesi, Stambuk C1D2190151 dari kelompok 1. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mama Syadikin tentang pengelompokan dan klasifikasi komputer. Pengelompokan komputer itu dibedakan menjadi 3, yaitu komputer berdasarkan data yang diolah, komputer berdasarkan penggunaannya, dan komputer berdasarkan skala kemampuannya. Komputer berdasarkan data yang diolah. Yang pertama yaitu komputer analog. Komputer ini merupakan komputer yang digunakan untuk menerima sinyal, yang biasanya digunakan untuk melakukan pengecekan untuk data yang tidak berbentuk angka, karena data yang didapatkan adalah data yang bersifat gelombang. Contohnya yaitu digunakan untuk melakukan pengecekan suhu, penghitungan aliran BBM pada SPBU, mengukur kekuatan cahaya, dan lain-lain. Kekurangan dari komputer analog ini yaitu pengolahan data yang cepat, kedua dapat melakukan pengontrolan secara otomatis pada proses industri, ketiga disebut sebagai komputer dengan label spesies purpose, keempat hasil data pengukuran yang akurat, kelima dapat melakukan representasi terhadap besaran yang akan atau sudah diproses dengan ruang nilai tertentu yang disesuaikan dengan nilai besarannya. Adapun kelebihannya yaitu pertama, saat melakukan pemrosesan terkadang kurang akurat, kedua tidak terstruktur dan kurang multifungsi sehingga terbatas pada pemakaian tertentu, ketiga hanya dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat khusus atau spesifik, keempat kurang akurat untuk memproses data ataupun program yang notabene-nya merupakan angka-angka, kelima memiliki komponen yang cukup banyak sehingga tidak efisien. Yang kedua yaitu komputer digital. Komputer ini merupakan komputer yang kebanyakan yang kita kenal, data yang diterimanya adalah data yang berupa data digital. Fungsinya yaitu untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, huruf, tanda baca, dan lain-lainnya.
Kelebihan dari komputer digital ini yang pertama, keakuratan memproses data yang lebih besar dibanding komputer analog. Dapat melakukan aktivitas operasi logika dengan membandingkan dua buah nilai serta menentukan hasilnya. Yang ketiga, dapat melakukan penyimpanan data. Keempat, dapat melakukan editing terhadap data yang dimasukkan. Dan kelima, data yang dihasilkan dari komputer ini dapat berupa huruf, grafik, maupun angka. Yang ketiga, komputer hibrid merupakan komputer yang memiliki kemampuan dari komputer analog dan komputer digital. Kelebihan dari komputer hibrid ini yaitu lebih cepat dalam memproses data dibandingkan komputer digital. Yang kedua, lebih tepat dalam memproses data dibanding komputer analog. Yang kedua yaitu komputer berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, special purpose komputer, berarti komputer untuk keperluan khusus. Komputer ini juga dirancang hanya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu, baik komponen input, output, pemroses serta softwarenya telah dirancang untuk keperluan tersebut. Contohnya itu seperti special purpose komputer ini juga digunakan untuk kasir pada supermarket. Yang kedua yaitu general purpose komputer, merupakan komputer yang digunakan untuk keperluan secara umum, sehingga komputer tersebut dapat digunakan untuk mengerjakan berbagai macam pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan username-nya. Yang ketiga yaitu komputer dengan skala kemampuannya. Yang pertama, small scale komputer, merupakan komputer yang memiliki kemampuan proses dalam jumlah kecil. Komputer ini juga termasuk ke dalam kategori komputer desktop ataupun komputer pribadi yang umumnya digunakan oleh satu orang pada satu saat. Yang kedua, medium scale komputer. Komputer untuk skala menengah ini termasuk ke dalam kategori komputer mini yang biasanya melayani penggunaan dalam terminal. Yang ketiga, large scale komputer atau komputer untuk skala besar. Komputer ini termasuk ke dalam kategori komputer mainframe. Penggunaannya pun digunakan untuk pengolahan perhitungan dengan kemampuan yang cukup rumit untuk diselesaikan oleh komputer medium dan small. Adapun klasifikasi komputer terbagi menjadi 6. Yang pertama, microcontroller, memiliki semua peralatan pokoknya sebagai sebuah komputer dan sebuah chip. Peralatan tersebut ada dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pemproses atau processing, memori, input, dan output. Contohnya alat ini biasanya itu adalah komputer yang digunakan pada mobil untuk mengatur kestabilan mesin, alat untuk mengatur lampu lalu lintas. Yang kedua, mikrokomputer. Komputer ini biasanya digunakan untuk single user, biasa disebut dengan komputer desktop atau komputer pribadi atau komputer personal komputer. Komputer ini juga sudah dirancang sedemikian rupa untuk mampu berinteraksi dengan penggunaannya. Penggunaannya sangat populer pada pengguna di rumah atau untuk menjalankan aplikasi bisnis. Yang ketiga, engineering workstation. Komputer ini sebenarnya lebih powerful apabila dibandingkan dengan komputer pribadi. Umumnya komputer ini digunakan menjalankan aplikasi yang dipakai oleh para ahli teknik dalam melakukan perhitungan dan penyelesaian pekerjaannya. Apabila yang digunakan lebih cenderung kepada software yang banyak melakukan penghitungan baik secara 3 dimensi maupun secara matematika lainnya. Contoh aplikasi yang digunakan komputer ini seperti komputer aided design atau CAD yang digunakannya itu untuk melakukan perencanaan gambar teknik. Yang keempat itu komputer mini komputer. Komputer ini umumnya digunakan untuk banyak pemakai atau multi user pada saat yang bersamaan dan time-shared. Time-shared ini artinya memungkinkan komputer tersebut untuk digunakan beberapa pemakai sekaligus secara bersama-sama, dan komputer akan membagi waktu bergantian untuk masing-masing pemakai. Tentunya pergantian waktu lainnya ini tidak terlalu terasa bagi pemakai mengingat waktunya dihitung dalam waktu yang sangat sempit atau dalam satuan per 1000 detik tergantung sistem yang digunakannya.
Yang kelima yaitu mainframe. Pada tahap awal mulainya era komputerisasi, mainframe dapat merupakan salah satu komputer yang pada waktu itu. Mainframe dapat melayani ratusan penggunaannya pada saat yang bersamaan. Komputer ini itu mirip dengan mini komputer atau lebih besarnya dan lebih mahal ya. Penggunaan umumnya juga dapat mengolah data dari satu divisi atau perusahaan besar yang membutuhkan pengolahan yang cukup berat. Yang terakhir itu yang keenam, superkomputer. Komputer ini merupakan komputer yang powerful yang ada. Aplikasi yang digunakannya pun biasanya lebih cenderung untuk penelitian ilmiah. Komputer ini biasanya memiliki beberapa prosesor sekaligus menjalankan tugasnya. Nah, itulah materi dari kelompok kami. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan saya lanjutkan mengenai materi revolusi internet. Internet berasal dari kata interconnection networking, yaitu hubungan komputer dengan berbagai macam tipe yang membentuk sistem jaringan dengan melalui jalur telekomunikasi yang dapat menghubungkan situs-situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, maupun perorangan. Perkembangan besar internet pertama adalah penemuan terpenting ARPA, yaitu paket switching pada tahun 1960. Paket switching adalah pengiriman pesan yang dapat dipecah menjadi paket-paket kecil yang masing-masing paketnya dapat melalui berbagai alternatif jalur jika salah satu jalur rusak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Paket switching juga memungkinkan jaringan dapat digunakan bersamaan untuk melakukan banyak koneksi. Perkembangan besar internet kedua adalah pengembangan lapisan protokol jaringan yang terkenal paling banyak digunakan sekarang, yaitu TCP, Transmission Control Protocol atau IP, Internet Protocol. Protokol adalah suatu kumpulan aturan untuk berhubungan antar jaringan. Protokol dikembangkan oleh Robert Kahn dan Vinton Cerf pada tahun 1974. Protokol TCP atau IP menjadi protokol umum yang disepakati sehingga dapat berkomunikasi melalui jaringan internet. Perkembangan besar internet ketiga adalah terbangunnya World Wide Web pada tahun 1989 oleh Tim Berners-Lee. World Wide Web atau WWW membuat pengguna dapat saling berbagi bermacam-macam aplikasi dan konten, serta saling mengaitkan materi-materi yang tersebar di internet. Perkembangan besar internet ini tentu mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positifnya yaitu dengan adanya internet semakin banyak orang berwawasan luas dan pergaulannya juga semakin luas. Namun dampak negatifnya yaitu maraknya kasus penipuan yang terjadi di internet dan banyak tersebar konten-konten tidak baik dengan beragam efek buruknya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.